Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau kasih series dari film Abominable and the Invisible City. Film ini adalah lanjutan dari film Abominable the Movie. Nah, yang belum nonton film sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Yi yang sedang memainkan biolanya yang bisa mengeluarkan sihir untuk menumbuhkan tanaman bunga di rooftop. Namun tidak berhasil. Hal itu membuat Yi dan tetangganya yaitu Peng dan juga Jin merindukan Everest nih yang sudah berada di tempat asalnya. Setelah itu Nenek Yi meminta bantuan mereka untuk menukar kompor di kedainya yang berada di bawah. Secara bersamaan, kelopak bunga dari atap terbang ke arah kompor yang berada di kedai, membereskan kedai karena besok mereka akan membuka kedai pangsit yang baru. Sementara itu, di kutub utara terlihat Everest sedang bermain dengan boneka salju. Lalu kelopak bunga tersebut sampai di sana. Everest menyadari nih, kelopak bunga itu terdapat sihir dari Yi. Kembali ke Yi nih dan lainnya yang sedang mendorong kompor mendengar suara di dalam kompor. Saat dicek ternyata seekor burung. Kemudian Yi dan lainnya mengeluarkan burung itu yang dinamainya Birdie. Mereka kaget, Birdie ini tak bisa terbang dan warna bulunya yang ajaib. Terlihat di situ Birdie yang ketakutan. Yi memainkan biola untuk menenangkannya nih. Tiba-tiba sinar matahari memantulkan cahaya yang membuat Birdie bisa terbang. Namun cahaya itu tertutup awan yang ternyata itu adalah Everest. Yi dan lainnya sangat senang kembali bertemu dengan Everest. Setelah itu Yi meminta bantuan Everest untuk membuat Birdie bisa terbang dan kembali pulang ke rumahnya. Karena sesama makhluk ajaib, Everest berbicara dengannya nih. Ternyata Birdie ini tidak bisa kembali pulang. Lalu Yi mempunyai ide mencarikan tempat baru untuk Birdie. Tiba-tiba datanglah nenek mengajak mereka untuk makan pangsit. Sementara itu Birdie dititipkan ke Everest. Saat mereka asik makan, muncullah Everest di balik kaca memanggilnya. Yi dan lainnya kembali ke rooftop. Terlihat nih Birdie yang semakin lemas. Mereka kebingungan harus berbuat apa. Di situ Yi teringat dengan buku cerita anak-anak. Saat dicek ternyata Birdie adalah Feng Huang, seekor burung yang berasal dari matahari. Makanya dia ditemukan di dalam kompor dengan suhu yang sangat hangat. Akhirnya Yi menemukan tempat baru Feng Huang nih yang tepat, yaitu di atas menara gedung tinggi. Dengan dibantu oleh Everest menaiki awan, mereka menuju ke menara. Namun angin sangat kencang. Hingga mereka hampir terjatuh ke bawah. Di situ Everest bersenandung membuat tangga awan. Tapi sekarang mereka terjebak di atas besi konstruksi. Padahal dikit lagi nih mereka sampai di atas menara. Lalu Everest sendiri yang akan membawa Feng Huang untuk melompat ke atas menara. Akhirnya dia berhasil nih, tapi Yi, Peng dan juga Jin jatuh. Everest mencoba menyelamatkan mereka, tapi sayangnya gagal menangkap Yi. Feng Huang yang terkena sinar matahari kembali sehat dan langsung terbang menyelamatkannya. Akhirnya Feng Huang menemukan tempat tinggal barunya. Lalu Yi memainkan biolanya dengan dibantu oleh senandung Everest, menyuburkan tanaman di sana. Everest dan lainnya pun pergi. Lalu Yi baru teringat bahwa neneknya meminta mereka menyebarkan brosur opening kedai barunya. Kemudian Everest membantu Yi dengan membuatkan awan di atas kedai. Hal itu membuat banyak pembeli tertarik dan kedai pun ramai. Kemudian Yi yang memainkan biolanya dan terlihat banyak cahaya nih dari makhluk ajaib yang berada di sekitarnya, yang tertarik mendengar alunan iramanya. Besoknya Yi masih mengharapkan makhluk ajaib datang. Namun beberapa kali memainkan biola dengan berbagai macam genre musik dan juga dibantu oleh Everest, Jin dan Peng, tidak ada tanda-tanda nih dari makhluk ajaib yang semalam bersinar. Di situ Everest pun kelelahan dan membuatnya semakin lemas karena suhu di sana panas, sedangkan Everest membutuhkan cuaca dingin untuk tubuhnya. Mereka mempunyai ide nih membawanya ke dalam freezer makanan di kedai. Kemudian Peng mengalihkan perhatian nenek Nai-Nai, sementara Jin dan Yi membawa Everest masuk ke dalam diam-diam. Akhirnya tubuh Everest kembali sehat nih berada di dalam sana. Setelah itu mereka kembali ke rooftop berdiskusi gimana caranya agar suhu Everest tetap stabil, karena akan susah masuk ke dalam kedai Nai-Nai
damai. Satu-satunya cara mereka meminta bantuan Tuan Bernice, yaitu penjahat yang ada di film sebelumnya yang sekarang menjadi baik. Setelah itu mereka pergi ke rumah Tuan Bernice dengan berjalan kaki karena Everest yang lemah tidak bisa membuat kendaraan awan. Sesampainya di sana, Yi bertemu dengan Tuan Bernice yang sekarang ditemani oleh tikus Duchess. Yi menceritakan nih semuanya dan meminta bantuan Bernice, namun dia menolak karena takut dia akan menyakiti Everest. Tiba-tiba Everest menghilang di sana. Yi, Peng, dan Jin mencari-cari Everest nih karena mereka yakin Everest tidak akan pergi jauh dari sana. Dari atas Yi melihat Everest di dekat gang, kemudian mereka menaiki motor untuk sampai dengan cepat. Tapi sayangnya Everest tidak ada. Hingga malam hari akhirnya Yi menemukan Everest yang sedang memandang poster gunung Everest. Kemudian mereka membawa Everest ke rooftop. Terlihat Everest semakin lemas. Yi yang merasa bersalah tidak bisa membantu Everest padahal dia yang memberikan sihir di biolanya. Kemudian Yi memainkan biola tersebut. Di situ Everest pun sadar dan kembali sehat. Lalu Yi meminta Everest kembali pulang demi kenyamanan dirinya. Tiba-tiba Bernice datang. Dia berubah pikiran dan akan membantu Everest sebagai tanda permintaan maafnya atas kesalahannya dahulu. Di situ Bernice membangunkan rumah khusus Everest di sana, yaitu teknologi yang canggih dan bisa mengatur suhu seperti tempat asal Everest. Lalu Everest pun sangat senang karena suhunya sama seperti di gunung Everest. Dia pun ingin tetap di sini bersama Yi. Everest pun memeluk Bernice sebagai tanda terima kasihnya. Kemudian Bernice juga memberikan sepatu terbang untuk Peng. Jump! Jin mendapatkan kacamata canggihnya. I am totally a bracelet guy. This is awesome. Except for the long. Sedangkan Everest mendapatkan perangkat yang akan mengontrol suhu tubuhnya dan Yi mendapatkan alat penyetel musik. Tiba-tiba Feng Huang datang. Dia memberitahukan bahwa ada makhluk ajaib yang akan datang. Karena mendengar suara biolanya tadi nih, ternyata irama yang dibuat oleh Yi harus dari hati agar makhluk ajaib datang. Tak lama kemudian ada getaran di bawah tanah seperti gempa. Yi mengira makhluk ajaib itu sangat besar yang ada di dalam tanah. Bernice mencoba mengidentifikasi makhluk tersebut. Tapi sayangnya gagal karena komputernya tiba-tiba rusak. Lalu Feng Huang memberitahu ciri-ciri makhluk tersebut yang bisa terbang dan besar. Kemudian Yi dan Jin akan berpencar mencari di mana keberadaan makhluk tersebut. Sementara itu Peng tetap di atap bersama dengan Everest. Mereka tetap tak menemukan makhluk itu nih. Lalu Yi memainkan biolanya agar makhluk tersebut datang. Makhluk itu adalah Sewer Koi yang muncul dari pembuangan air dan bisa terbang. Lalu Yi dan lainnya menyusuri gorong-gorong mengikuti Sewer Koi tersebut hingga akhirnya sampai di sebuah bendungan ajaib. Sewer Koi memberitahu Everest bahwa bendungan itu rusak. Melalui kacamata Jin, dia melihat bendungan itu mengontrol aliran ke seluruh kota. Jika rusak, maka kota bisa tenggelam. Setelah itu, mereka pergi dari sana karena air yang meluap. Lalu Bernice takjub nih melihat Sewer Koi. Kemudian Yi meminta bantuan Bernice untuk membuatkan teknologi mengidentifikasi jika ada banjir di kota. Tapi sayangnya lagi-lagi komputernya rusak. Lalu Everest menyampaikan kalau bendungan itu rusak karena ada sesuatu yang hilang. Di situ Yi pun mencari tahu nih melalui buku cerita yang ternyata sebuah mutiara yang hilang dari bendungan. Dan sekarang berada di museum menjadi pameran benda kuno. Lalu Yi dan lainnya pergi ke museum dan mencuri mutiara itu kembali sebelum kota banjir. Di sini Peng bertugas di depan memberitahukan jika ada petugas. Yi dan lainnya masuk ke dalam museum. Yi memainkan biolanya dibantu dengan Everest untuk menemukan letak mutiara itu, yang ternyata berada di dalam ruangan bawah tanah dengan keamanan sistem yang kuat. Jin berhasil meretas sistem itu, tapi masih ada laser keamanan. Dengan cepat Everest menahan Sewer Koi yang mau mengambil mutiara itu. Kemudian Yi yang akan mengambilnya. Dengan arah Jin dari kacamatanya yang bisa melihat titik yang aman dari laser. Di sisi lain, gorong-gorong air sudah hampir meluap. Peng mencoba memberitahu Yi bahwa ada penjaga.
Tapi Yi tidak mengangkat telepon karena fokus mengambil mutiara. Lalu Everest memberitahukan Yi bahwa ada penjaga yang datang. Di sisi lain Bernice dan juga Duchess yang kelaparan sedang menunggu pesanan makanan. Tiba-tiba Jin menelpon dan meminta bantuannya untuk kabur dari museum karena ada penjaga datang. Tapi di situ Bernice malah menutup teleponnya karena tidak ada pilihan lain. Yi dengan cepat mengambil mutiara itu sebelum petugas datang dan melemparkan ke arah Peng. Akhirnya mereka berhasil. Lalu Peng membawa mutiara itu bersama dengan Sewer Koi menuju bendungan ajaib. Lalu penjaga yang datang dialihkan oleh suara biola Yi dan kabut yang dibuat oleh Everest. Good idea, Everest. Saat penjaga lengah, mereka mencoba kabur, tapi mereka hampir kepergok penjaga. Untung aja kurir makanan tiba nih yang dikirim Bernice mengalihkan perhatian penjaga. Lalu Yi dan lainnya kabur dari sana. Di sisi lain, Peng bersama dengan Sewer Koi sampai di bendungan, lalu memasukkan mutiara ke sana dan bendungan pun berfungsi kembali. Sewer Koi pun berterima kasih kepada Yi dan juga lainnya. Namun Yi juga berterima kasih karena selama ini Sewer Koi lah yang menjaga air kota. Di sisi lain, Bernice dan juga Duchess kelaparan karena makanan pesanannya dikirim ke museum untuk membantu Yi. Lalu Peng dan lainnya datang membawa pangsit sisa dari kedai Nai Nai untuk Bernice. Setelah itu Yi masih merasa bingung nih kenapa semua orang tidak menyadari Sewer Koi yang keluar melompat dari pembuangan air. Di sini Bernice mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melihat sihir. Hanya seperti mereka lah yang percaya karena membuka hati dan mata. Besoknya Peng dan juga Jin membantu Yi membersihkan kedai. Kemudian Nai Nai datang memberitahu mereka nih bahwa toko permen terkenal milik Mr. Long tutup. Dia ingin membuat manisan permen sama seperti Mr. Long. Dengan mengikuti rasa dari manisan dari toko Mr. Long, namun selalu tak sama rasanya. Dan malam harinya manisan permen selalu menghilang. Dan Nai Nai curiga nih pelakunya adalah Nyonya Chen, pemilik toko di seberang jalan, karena akan menjual manisan permen juga. Kemudian Yi dan lainnya kembali ke rooftop. Disinilah Yi ingin sekali mengendalikan air dengan menggunakan sihir biolanya. Lalu Everest pun membantu Yi mengendalikan air. Namun sayangnya beberapa kali dicoba tetaplah gagal. Tiba-tiba Nai datang, Everest pun bersembunyi di markas barunya. Di situ Nai meminta Yi untuk mengecek kamera CCTV untuk mengetahui siapa pelaku yang mencuri manisannya. Nah, saat dicek oleh Yi, ternyata pelakunya adalah Everest. Lalu Yi beralasan rekamannya error dan akan diperbaiki besok nih untuk melihat rekaman CCTV. Setelah Nanai pergi, Yi langsung menegur Everest. Di sini Nanai bingung karena harus memperlihatkan hasil CCTV tersebut, tapi Everest tidak boleh ketahuan oleh Nai. Tiba-tiba Yi mempunyai ide nih untuk merekam ulang dengan meminta Peng yang menjadi pelakunya. Malamnya Peng pun beraksi. Dia mencuri manisan permen dan terekam oleh CCTV. Setelah itu Peng kembali lagi ke kedai. Dia ketagihan dan memakan banyak manisan hingga tertidur di sana. Lalu muncullah beberapa makhluk kecil dan salah satunya masuk ke dalam mulut Peng yang terbuka. Besok paginya Nanai kaget melihat ternyata Peng pelaku yang mencuri manisannya. Yi dan juga Jin pun datang ke kedai dan Nai harus terus mengoceh kepada mereka. Tiba-tiba Peng menghilang dan Everest memberitahukan bahwa ada yang aneh dengan Peng. Dia mencuri permen milik tetangga. Lalu mereka pun mencoba menghentikan Peng. Setelah berhasil menangkapnya, Jin menggunakan kacamata dan melihat ada makhluk dalam tubuh Peng yang sedang mengambil alih diri Peng. Yi memainkan biolanya nih agar makhluk itu keluar, namun gagal. Kemudian Yi mempunyai ide untuk memberi makanan Peng jamur kuping kayu agar merangsang makhluk itu keluar, tapi tetap saja gagal dan malah membuat makhluk itu semakin marah. Yi mempunyai ide menggunakan angin lalu memainkan biolanya dengan dibantu oleh senandung Everest. Hingga akhirnya mereka berhasil membuat makhluk itu keluar dari tubuh Peng. Lalu muncullah makhluk kecil lainnya nih dan mereka pun menangkapnya. Di situ Jin memberi permen ke makhluk itu dan mereka mengeluarkan serpihan debu warna-warni. Melihat itu Yi teringat manisan permen milik Mr. Long. Bisa jadi makhluk ini adalah peliharaan Mr. Long untuk bisnisnya.
Mereka pun pergi ke toko Mr. Long nih yang sudah kosong dan menemukan sobekan kertas. Setelah sobekan itu disatukan dan Jin mengidentifikasi bahwa makhluk itu bernama Minticon yang berumur 300 tahun. Jadi keluarga Mr. Long sudah memiliki hubungan dengan Minticon cukup lama. Namun mereka bingung kapan dan bagaimana makhluk itu masuk ke dalam keluarga Mr. Long. Lalu kenapa dia tiba-tiba pergi menutup tokonya. Dan Minticon akan lemah jika tidak memakan gula, tapi sebaliknya nih, Minticon akan menjadi gila terlalu banyak gula. Setelah itu Yi memutuskan membuat rumah baru untuk Minticon. Dengan memainkan biolanya, dia membuat tumbuhan tebu sebagai rumah baru Minticon. Akhirnya Minticon memiliki tempat tinggal barunya. Kemudian Yi memberikan serpihan gula debu warna-warni nih dari Minticon kepada Nainai. Saat dicicipi oleh Nainai ternyata mirip dengan resep manisan Mr. Long. Akhirnya Nainai menemukan resep yang sama, tapi Yi tidak memberitahu di mana dia dapat. Di akhir film terlihat seorang pria mencurigakan berada di tengah pohon tebu. Nah, itu tadi alur cerita dari film Abominable and the Invisible City. Gimana Sleeper? Seru banget kan ceritanya? Selain kita bisa lihat lagi nih Everest kembali, kita juga bisa diperlihatkan ada lagi hewan ajaib selain Everest. So yang masih mau ngelihat hewan ajaib apalagi yang muncul, bisa ramen like dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.